Baik, selanjutnya di meeting kali ini kita akan membahas mengenai OneDrive ya Bapak Ibu. OneDrive dan Office Online. Baik, di office.com, di sini ada aplikasi-aplikasinya. Nah, kita pilih icon yang bergambar awan bagus ini, Bapak Ibu, awan biru bagus ini. Namanya OneDrive. Kita klik. Baik, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. OneDrive itu apa sih ya? Jadi itu semacam drive yang merupakan drive berbasis cloud Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Oh ya, ini kok belum ada gambarnya gitu katanya. Sebentar. Sudah Bapak Ibu? Silakan salah satu meng-on-kan mikrofon nggak apa-apa untuk mengecek sudah terlihat screen saya apa belum ya? Mohon responnya. Sampun Bu Nisa. Oh nggih. Sampun Bu Nisa. Nggih, matur nuwun. Nggih, saya ulangi nggih Bapak Ibu. Jadi OneDrive ini icon yang berbentuk awan ini kita klik OneDrive, nanti akan muncul seperti ini. Jadi OneDrive itu adalah drive yang berbasis cloud Bapak Ibu. Jadi berbasis cloud, kenapa cloud? Ya, jadi istilahnya dalam dunia komputer itu ada istilah cloud computing. Itu semacam fitur atau aplikasi yang bisa kita akses melalui internet. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu mengenal Google Drive ya, kalau menggunakan akun Google. Jadi itu kalau di sini pada Microsoft 365 itu di sini disediakan namanya OneDrive. Jadi ini Bapak Ibu mendapatkan fasilitas ketika sudah mempunyai akun Microsoft 365, Bapak Ibu mempunyai penyimpanan awan. Jadi penyimpanan yang bisa kita digunakan dimanapun ketika kita login menggunakan akun kita dan masuk ke OneDrive ini untuk mengakses file-file yang kita simpan. Nah, gitu. Jadi kemudian informasi Bapak Ibu mendapatkan fasilitas sebesar 5.000 giga atau 5 tera nggih. Jadi ini 5.000 giga Bapak Ibu mempunyai semacam, jadi Bapak Ibu nggak usah repot-repot pakai flash disk. Ya Bapak Ibu, menurut saya ini kok ada info di WA. Ada mungkin yang menggunakan mode kamera, mohon di-off-kan dulu saja. Baik, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu tidak susah-susah menggunakan hardware ya, tidak susah-susah menggunakan perangkat keras. Jadi nggak perlu menggunakan flash disk, tidak perlu menggunakan hard disk eksternal mungkin, gitu ya. Jadi Bapak Ibu dapat menyimpan file-file Bapak Ibu itu di internet dan aman Bapak Ibu, karena menggunakan akun seperti itu. Nah, kemudian di OneDrive ini saya perkenalkan ada
tombol-tombol yang bisa kita gunakan, salah satu beberapa di antaranya. Di sini di OneDrive kita bisa membuat folder baru. Kita klik New. Nah, di sini ada folder. Misalnya kita buat folder baru. Misalnya PABP sesuai apel Bapak Ibu. Atau folder apapun, silahkan. Create. Nah, di sini akan langsung terbuat muncul folder yang kita sudah buat. Gitu. Kemudian kita juga bisa membuat dokumen Word Online, Excel, PowerPoint, OneNote serta Forms for Excel. Nah di OneDrive itu Bapak Ibu juga bisa mengupload file-file yang mana masih ada di komputer kita atau mungkin masih ada di flash disk kita atau di hard disk eksternal misalnya. Nah, ini kita bisa upload ke sini. Uploadnya gimana? Uploadnya bisa berupa file, bisa berupa folder. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload file ataupun mengupload folder. Misalnya kita akan mengupload file, ini pilih upload files. Nah, akan terbuka kotak dialognya. Misalnya kita akan mengupload ini, panduan OneDrive misalnya. Kemudian kita klik open. Ini sedang Nah, ini akan langsung muncul share link. Jadi kalau Bapak Ibu akan meng-share filenya ini bisa langsung share link gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengupload folder. Upload folder. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin mengupload misalnya folder ini, folder kelas 8A. Kemudian nanti bisa klik upload. Nanti kalau sudah klik upload, bisa akan langsung di sini. Nah, cara mengupload selain seperti ini, Bapak Ibu bisa nggak usah klik upload, nggak apa-apa. Ini bisa langsung diseret, di-drag ke OneDrive-nya. Nanti akan langsung masuk. Begitu. Itu tentang OneDrive. Kemudian selanjutnya, kelebihannya OneDrive itu kita bisa share file ataupun folder di OneDrive ini. Nah, caranya bagaimana? Misalnya, ini saya akan klik file atau folder yang akan di-share. Diklik, dipilih, kemudian klik share. Nah, kemudian edit itu akan dapat mengedit. Nah, misalnya kalau yang ini, people in Dinas Pendidikan Magelang. Nah, berhubung kita pakai akun Sinau Magelang Cup, di sini tersebutnya Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang. Berarti hanya yang mempunyai akun Sinau Magelang Cup nanti yang bisa mengakses. Kemudian people with existing access. Yang sebelumnya sudah bisa mengakses, kemudian specific people itu nanti hanya specific people. Nah, misalnya anyone with the link. Nah, gitu. Misalnya agar semuanya bisa mengaksesnya. Nah, kemudian di sini kalau untuk settingnya di sini tersedia allow editing. Kalau kita klik allow editing berarti nanti boleh diedit. Tapi kalau kita tidak memperbolehkan, tinggal di nonaktifkan. Nah, kemudian kita bisa men-setting juga linknya itu bisa aktif, itu bisa kita beri batasan waktu. Kalau tidak Bapak Ibu setting di sini, berarti linknya nanti
bisa aktif sewaktu-waktu gitu. Kalau kita berikan batasan waktu misalnya, nah misalnya hanya bisa diakses sampai tanggal 4 gitu misalnya. Nah itu nanti hanya bisa diakses sampai tanggal 4. Kemudian kelebihannya lagi Bapak Ibu, kita bisa memberikan password. Jadi memberikan password, nanti ketika siapapun yang mengakses link kita, itu bisa mengaksesnya hanya ketika tahu passwordnya. Itu ketika Bapak Ibu memberikan passwordnya gitu. Misalnya mungkin yang mudah, kalau ingin Bapak Ibu memberikan password yang mudah gitu. Misalnya 1, 2, 3. Nah, di sini akan ada keterangan, oh kalau misalnya saya barusan mengetikkan 1, 2, 3, 4, 5, oh ini kategori dari passwordnya itu weak atau lemah. Misalnya nanti kalau misalnya Bapak Ibu membuat panjang sekali passwordnya, biasanya nanti akan strong. Nah ini fair, ini biasa saja gitu. Jadi nanti bisa Bapak Ibu setting kalau ingin diedit men-setting password. Nah, kemudian block download ini nggak bisa download gitu. Nah kemudian ini nggak usah di setting aja nanti. Kemudian ini diklik apply. Nah gitu. Kemudian ini bisa kita setting. Nah ini kita setting ya tadi nggih. Kemudian kita klik copy link. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Link yang bisa kita akses. Linknya bisa disingkat enggak? Bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menghendaki linknya disingkat, karena linknya ini panjang sekali gitu ya. Itu nanti disingkat saja. Ini klik copy. Nah, nanti misalnya kita akan mengakses, tinggal misalnya ingin Bapak Ibu kirimkan ke yang lain, itu Bapak Ibu tinggal share saja. Atau ingin dipersingkat dulu menggunakan URL shortener boleh gitu. Nah nanti laporannya Bapak Ibu nggih, ini nanti Bapak Ibu membuat link boleh men-share folder boleh, men-share file boleh di OneDrive ini, kemudian nanti di copy linknya, kemudian nanti dibuat laporannya di sini. Sebentar, menunggu sebentar. Kita buka Word Online yang tadi nggih Bapak Ibu. Jadi yang Word Online yang tagihan pertemuan satu tadi nggak usah ditutup dulu. Nah, gini. Kita tambahkan laporan hari ini. Link file atau folder OneDrive. Nah,
dari file yang sudah saya share tadi. Sekali lagi Bapak Ibu nanti bisa membuat share link untuk folder boleh, file boleh, gitu. Ini di close saja kalau sudah di copy. Nah begitu Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa melakukan download file. Ini diklik dulu misalnya download, ini diklik misalnya salah satu filenya atau folder, kemudian klik download, nanti akan terdownload ke drive kita, drive di komputer. Jadi kita bisa mengaksesnya secara offline. Begitu. Jadi itu seputar OneDrive. Selanjutnya Bapak Ibu, oh ya ini sekali lagi, kalau sudah kita share, di bagian sharing ini, di sini sudah bukan private lagi, tapi di sini sudah ada keterangan share. Nah itu cara ngeceknya kalau sudah di-share. Kalau bahwa file atau folder itu di-share. Misalnya ini, saya meng-share folder, berarti di sini sudah ada keterangan share-nya. Gitu. Oke, begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, OneDrive sudah ya. Kemudian Office Online. Nah, Office Online itu berisi beberapa di antaranya yaitu Word, Excel, PowerPoint. Kalau Bapak Ibu akan menginstal di smartphone, itu Bapak Ibu bisa download di Play Store Office Online ya. Nanti isinya Word, Excel, PowerPoint. Nah, di sini kita akses menggunakan office.com, menggunakan komputer. Nah, di Office Online ini, nah Bapak Ibu bisa membuat file itu nanti secara online. Jadi misalnya Bapak Ibu tadi kan membuat file ini Bapak Ibu, file laporan tadi. Nah, ini Bapak Ibu sudah belajar membuat dokumen menggunakan Word Online gitu. Nah, ini tersimpan tidak? Misalnya tadi ada pertanyaan, itu sudah disimpan apa enggak? Ini sudah tersimpan Bapak Ibu. Jadi sudah tersimpan di OneDrive. Nah, tadi yang saya buat adalah ini, Nurmala Fernisa laporan hari kedua. Nah, di sini sudah ada. Jadi otomatis misalnya kita buat Word, Excel, atau PowerPoint yang online ini langsung tersimpan di OneDrive kita. Begitu. Kemudian yang Bapak Ibu perlu lakukan, Bapak Ibu nanti membuat file, berhubung Word-nya sudah, nanti Bapak Ibu mencoba, silahkan mencoba membuat Excel apa PowerPoint ya, salah satu. Ini saya contohkan saja, misalnya saya buka yang Excel. Nah, tampilannya seperti ini. Interaktif sekali Bapak Ibu. Kita misalnya ingin menggunakan template di sini bisa. Nah, template-nya bermacam-macam sekali. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba, monggo. Nanti dikustomisasi sendiri saja. Kemudian, kalau misalnya mau blank workbook, ya klik saja. Nah, tampilannya sama Bapak Ibu seperti di Microsoft Office Excel yang misalnya kita bisa gunakan, yang biasa kita gunakan di komputer gitu. Nah, tapi perbedaannya sekali lagi kalau menggunakan aplikasi Word, Excel, kemudian PowerPoint ini, cara penamaan filenya langsung di bagian atas ini. Diklik, kemudian berikan namanya. Misalnya, data peserta titik baru misalnya. Ya, Bapak Ibu membuat kolomnya, kemudian Bapak Ibu customisasi sendiri, silahkan. Nanti Bapak Ibu bisa isi sesuai customisasi Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, begitu. Kita cek di OneDrive. Kita refresh. Oh, tadi sudah muncul nggih. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Data peserta didik. Oh, maaf, saya typo ini. Peserta didik baru 2020.
Nah, editingnya juga sama Bapak Ibu. Sama seperti, kemudian kita bisa langsung nge-share juga melalui sini, bisa juga dengan cara yang kami demokan tadi. Jadi diklik filenya, kemudian tadi share. Gitu. Bisa juga share-nya lewat yang ini langsung juga bisa. Begitu. Ini saya close Excel-nya. Kemudian saya akan mencoba membuka yang PowerPoint. Nah, ini PowerPoint. PowerPoint di sini juga ada fasilitas berbagai tema-tema yang ada di sini. Kita pilih salah satu template-nya atau temanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini template-nya bisa Bapak Ibu isikan. Jangan lupa berikan nama untuk inisial filenya. Misalnya profil diri misalnya. Gitu. Nanti diisikan misalnya nanti mengeditnya juga hampir sama seperti di PowerPoint yang offline gitu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sudah ada. Nah, ini sudah muncul profil diri. Nah, jadi kemudian yang keempat ya. Jadi yang laporan yang keempat Bapak Ibu nanti saya minta ininya aja. Saya minta screenshot-nya saja Bapak Ibu. Simpel saja. Screenshot Office online yang digunakan. Yang dibuat. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu mencoba mengisikan gitu. Nanti screenshot saja. Kemudian dipastekan di situ, dicetak RLV gitu. Nah, begitu Bapak Ibu tentang Office online. Terus ini, oh ini. Begitu Bapak Ibu. Ini untuk hari ini silakan Bapak Ibu mengeksplorasi untuk membuat jadi Office online-nya nanti Word mohon maaf, Word-nya karena sudah nggih. Ini jangan di screenshot karena ini untuk laporan. Masa nanti screenshot-nya laporannya gitu nggih. Nanti Bapak Ibu screenshot file PowerPoint atau Excel yang dicoba dibuat gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Cukup untuk hari ini. Jadi sudah hari ini kita sudah belajar form. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah membuat form, kemudian kuis, kemudian nanti mengelola OneDrive ya. Mengelola OneDrive, kemudian juga membuat dokumen Office online.
Excel atau PowerPoint. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, hari ini kita redeem code lagi ya. Jadi redeem code lagi, nanti akses ke education. Di educationmicrosoft.com nanti sign in lagi. Baik, ini sudah sign in. Hari ini redeem lagi, diklik account manager bagian kanan, kemudian redeem achievement code. Baik, untuk redeem code hari ini, P strip HFF 4 FFA 20. T strip HFF 4 FFA 20. Kemudian klik redeem. Oke. Oke. Di sini tidak ada tampilan apapun karena redeem untuk kalau yang pertama redeem akan dapat Certified Microsoft Innovative Educator, tapi kalau redeem yang kedua ini untuk semacam absensinya nggih, absensi Bapak Ibu mengikuti training dari Microsoft. Nggih. Begitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi hari ini Bapak Ibu tugasnya adalah 4 saja. Tadi link form PDB sudah, link quiz sudah, kemudian tinggal link file atau folder OneDrive, kemudian screenshot Office Online yang dibuat. Nah kemudian Bapak Ibu, nanti kalau ini kan sudah ya, sudah nanti Bapak Ibu membuka Teams. Jadi apapun untuk assignment-nya nanti pengirimannya di Teams. Dibuka Teams-nya. Maaf. Bapak Ibu buka tim Sinau PA. Bentar ini prosesnya, loadingnya. Oh ya, sekedar informasi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menginstal aplikasi lumayan besar Bapak Ibu, lumayan besar. Jadi kalau saya sih ya, kalau saya pakainya web aja, jadi nanti tidak terlalu memakan memori atau hard disk di komputer gitu. Nanti Bapak Ibu cek di Sinau PA ya. Misalnya gini, saya ulangi. Klik Sinau PA, kemudian di sini sudah saya buat channel, ada channel penugasan. Nanti saya akan upload assignment hari ini. Nanti akan muncul assignment. Nah ini misalnya nggih, misalnya Bapak Ibu mengerjakan assignment itu gimana toh, gitu ya. Saya contohkan.
Nah, nanti diklik view assignment. Nah, kemudian di sini nanti akan ada instruksinya, apa saja instruksinya sama, tinggal Bapak Ibu nanti add work Bapak Ibu. Sekali lagi pilih add work ya, karena akan mengupload file tadi yang sudah dibuat, yang Word Online tadi. Add work. Nah, kemudian akan terbuka kotak dialog berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini udah otomatis Bapak Ibu kan buatnya di Office Microsoft 365 nih. Nah, misalnya tadi udah buat tadi laporan hari kedua, ini tinggal diklik kemudian attach. Nah, ini sudah attach. Baru kemudian kalau ini sedang proses upload, ada tanda biru-biru ini sedang proses upload. Ini upload selesai. Kalau sudah selesai upload, baru setelah itu klik turn in. Ini jangan lupa Bapak Ibu, klik turn in. Kalau Bapak Ibu tidak, kalau hanya Bapak Ibu mengupload tanpa turn in, berarti belum mengumpulkan. Baru mengupload dulu. Nanti teacher atau misalnya trainer itu nanti nggak bisa lihat atau misalnya tidak bisa mengakses soal hasil pekerjaan Bapak Ibu karena belum turn in gitu. Jadi ini kalau sudah diupload baru klik turn in, jangan lupa turn in. Nah, gini. Ini sudah terkumpul gitu. Itu contohnya Bapak Ibu. Jadi seperti itu nggih. Jadi sekali lagi setelah ini Bapak Ibu ini sudah saya ulangi lagi daripada berulang-ulang. Jadi intinya seperti itu, membuat laporan, menyelesaikan laporan, OneDrive sama Office Online, nanti baru mengakses assignment di Teams. Begitu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu memasukkan redeem code lagi di education.microsoft.com. Nah, begitu. Mungkin ini masih ada waktu sampai jam 1. Namun meeting kali ini sudah saya cukupkan sekian dulu aja Bapak Ibu. Masih ada waktu mungkin kalau akan berdiskusi, monggo saya persilahkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Matur nuwun. Monggo Bapak Ibu kami persilakan kalau akan berdiskusi. Monggo silakan kalau ingin berdiskusi dipersilakan. Ini meetingnya saya jadwalkan sampai jam 12, namun saya berikan waktu 15 menit saja nggih, biar nanti mungkin Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas lebih awal. Begitu Bapak Ibu, matur nuwun.
Kalau tidak ada yang akan didiskusikan, saya cukupkan sekian saja Bapak Ibu. Untuk menghemat waktu. Bu, nggak dikasih assignment kayak kemarin, Bu? Iya dikasih, nanti saya kasih sebentar. Sebentar Pak, Ditunggu, 20 Bu. menit lagi. Yeah. Biar les-les. Oh iya, sudah semua apa belum ini? Sudah cukup, kalau sudah cukup saya tutup. Iya, Bu. Ditunggu. Yo, Iya. terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Yeah, terima kasih. Sudah, saya akhiri meeting kali ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Ibu. Sama-sama. Semangat.